Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibahas kali ini adalah, benarkah informasi atau jawaban Al-Quran bahwa terdapat 7 seorang pemuda bersama seekor anjingnya menuju ke gua untuk berlindung dari kekejaman sang penguasa di masanya? Benarkah mereka tertidur di gua selama 300 tahun menurut perhitungan Syamsiah ataukah 309 tahun menurut perhitungan Qamariyah? Benarkah ketika mereka terbangun dan diketahui oleh masyarakat, mereka disambut baik? Karena ketika itu, penguasa tidak lagi menindas penganut-penganut agama Kristen. Benarkah bahwa di atas lokasi gua mereka, kemudian dibangun tempat peribadatan? Banyak pertanyaan tentang kebenaran Ashabul Kahfi ini. Tentunya akan kami bahas di sini, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, serta tekan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Al-Quran juga melukiskan dan menjelaskan keadaan gua tempat tinggal mereka. Engkau melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan dan bila terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri. Sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Quran Surah Al-Kahfi. Tidak mudah membuktikan kebenaran gua yang dimaksud sebelum adanya penelitian arkeologi. Namun seperti tulisan Tabatabai dalam tafsirnya, Al-Mizan, sumber-sumber barat pun menyebutkan paling tidak 4 kesimpulan tentang kisah Ashabul Kahfi yang walaupun berada dalam rinciannya tetapi sama dalam pokok kisahnya. Di sisi lain, telah ditemukan sekian banyak gua di Epus, Damaskus, dan Iskandinavia yang masing-masing penemunya mengklaim bahwa gua itulah yang merupakan gua Ashabul Kahfi. Tetapi sayang, ciri-ciri gua tidak sepenuhnya sama dengan apa yang dilukiskan oleh Al-Quran. Kemudian pada tahun 1963, Rafiq Wafa ad-Dajjani, seorang arkeologi Yordania, menemukan sebuah gua yang terletak sekitar 8 km dari Amman, ibu kota Yordania, dan memiliki ciri-ciri seperti yang diuraikan dalam Al-Quran. Gua tersebut berada di atas dataran tinggi menuju arah tenggara, sedangkan kedua sisinya berada di sebelah timur dan barat, dan terbuka sedemikian rupa sehingga cahaya matahari menembus ke dalam. Di dalam gua terdapat ruangan kecil yang luasnya sekitar 3 kali 2,5 meter. Di dalam gua tersebut ada 7 atau 8 kuburan. Pada dinding-dindingnya terdapat tulisan Yunani kuno, namun tidak terbaca lagi. Sebagaimana terdapat pula gambar seekor anjing dan beberapa ornamen. Di atas gua tersebut terdapat sebuah tempat peribadatan ala Zantium. Mata uang dan peninggalan-peninggalan yang ditemukan di sekitarnya menunjukkan bahwa tempat tersebut dibangun pada masa pemerintahan Justinius I yang hidup di masa 418 sampai dengan 427 Masehi. Ciri-ciri yang ditemukan itu dapat dikatakan sesuai dengan ciri-ciri yang dikemukakan Al-Quran. Di sisi lain, para sejarawan Muslim dan Kristen mengakui bahwa penguasa yang menindas pengikut-pengikut Isa alaihissalam antara lain adalah yang memerintah pada tahun 98 sampai 117 Masehi. Dan pada sekitar tahun 112 Masehi menetapkan bahwa setiap orang yang menolak menyembah dewa-dewa dijatuhi hukuman sebagai pengkhianat. Para sejarawan Muslim dan Kristen pun sepakat bahwa penguasa yang bijaksana adalah Theodosius yang memerintah selama tahun 408 sampai dengan 451 Masehi. Di sini sekali lagi bertemu informasi sejarawan dengan informasi Al-Quran, yakni bila di atas dikatakan bahwa para pemuda yang berlindung itu menghindari dari ketetapan penguasa yang dikeluarkan pada tahun 112 Masehi itu, dan bahwa mereka tertidur selama 300 tahun. Maka ini berarti mereka terbangun dari tidur pada sekitar tahun 412 Masehi, yakni masa pemerintahan penguasa yang membebaskan orang-orang Kristen dari penindasan. Dari sejarah ini juga diketahui mengapa peristiwa ini tidak disebut dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, karena memang terjadinya jauh setelah masa Isa alaihissalam. Demikianlah sekali lagi terbukti kebenaran pemberitaan gaib Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.